Penderitaan akibat fitnah ini tidak hanya dirasakan oleh yang difitnah saja, akan tetapi aktor utama yang menebar fitnah itu pun akan merasakan akibatnya yang lebih besar jika tidak segera meminta maaf dan bertaubat. Sebab orang yang suka memfitnah orang lain, sebenarnya dia sedang menata penderitaan hidupnya sendiri, cepat atau lambat. Tahukah kalian sahabat beriman bahwa fitnah akan berbahaya jika berbalik pada dirinya sendiri? Lalu seperti apa penjelasannya dalam Islam? Pelaku fitnah seolah-olah dirinya tidak pernah memikirkan perbuatannya itu adalah sebuah dosa. Padahal perbuatannya itu justru mengantarkan dirinya ke dalam jurang kehinaan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Betapa buruk dan bahayanya menuduh atau memfitnah. Salah satu kisah menarik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang konflik antara Sa'id ibnu Zaid, ibnu Amar, ibnu Nufail, dan Arwa binti Aus. Sa'id ditentang dan dilaporkan Arwa binti Aus kepada Marwan ibnu Al-Hakam. Wanita itu menuduhnya mengambil sebagian dari tanahnya. Sa'id pun berkata, "Apakah aku mengambil sebagian dari tanah miliknya setelah aku mendengar ucapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Marwan bertanya, "Apa yang Anda dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Ia menjawab, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengalungkan ke lehernya 7 lapis bumi." Maka Marwan berkata, "Aku tidak akan memintamu bukti-bukti setelah ini." Lalu Sa'id berkata, "Ya Allah, jika perempuan ini bohong, maka butakanlah matanya dan matikanlah dia di tanahnya." Sehingga Urwah berkata, wanita itu tidak meninggal dunia sehingga matanya buta. Dan ketika ia berjalan di tanahnya, tiba-tiba dia terjatuh dan masuk terperosok lubang dan meninggal. Sahabat beriman, kisah ini menunjukkan bahwa betapa buruk dan bahayanya dosa menuduh atau memfitnah, sekaligus memberi peringatan pada kita bahwa perangai ini termasuk perbuatan jahat yang semestinya ditinggalkan. Di sisi lain, kisah tadi memberikan hikmah dan pesan penting untuk kita bahwa tangisan dan rintihan doa yang dizolimi hendaklah ditakuti, karena doa ia akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk tangisan dan rintihan doa orang yang difitnah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.